3. Kira-kira pukul 2 dini hari, lonceng jam dinding berdentang. Seorang pasien didorong masuk menggunakan kursi roda. Ia terlihat beberapa kali ingin muntah, tetapi ia tahan sekuat tenaganya, sehingga muncul menjadi batuk yang sangat keras. Ketika dia berada di depan ruang registrasi, pasien yang sudah cukup berumur tersebut ingin menjelaskan sesuatu. Tetapi tiba-tiba, suasana mendadak menjadi kacau. Para tenaga medis berseliweran di ruang perawatan. Ketika kekacauan mulai surut, pasien yang ada di kursi roda tersebut mulai menjelaskan sesuatu. Iya, aku ini kan sedang sakit. Cerewet kali kau jadi suster. Namaku ini Monang, tapi kau cukup panggil aku Opung saja. Jangan kau panggil Monang, ya? Itu nama pemberian dari orang tuaku. Nama itu mempunyai arti peruntungan dan umur panjang. Ya, jadi kau daftarkan saja Opung, ya? Sudah aku bilang kau catat saja Opung ya Opung, titik. Tidak perlulah kau tambahkan Monang. Itu nama KTP ku. Aku ini bisa kualat sama leluhurku kalau kau tulis nama itu. Sudahlah. Kau periksa aku ini. Kau tanya apa tadi? Penonton saja tak ada yang dengar apa yang kau tanya. Oh, oke lah. Jadi begini ceritanya. Waktu itu aku tidur lebih cepat dari biasanya. Ya memang agak kurang nyenyak lah. Perutku ini sudah agak melilit sebenarnya. Tetapi itu hal biasa karena aku ini sulit untuk buang air besar. Aku pun tak peduli lah. Aku tidur. Kira-kira lewat tengah malam, ini mataku suster seperti mau copot rasanya. Rasanya itu seperti roda kereta api yang mau lepas dari relnya. Itu tidak seberapa suster. Asal kau tahu saja, ini leherku ini seperti besi baja. Saya pun tidak bisa lagi berbicara menahan perut saya ini, suster. Suster, asalkan kau tahu saja, umurku ini sudah 67 tahun. Tapi aku tidak pernah menginjakkan kakiku ke rumah sakit. Sama dokter saja aku tidak kenal, apalagi kau cuma sekedar suster. Aku ini selalu sehat. Setiap pagi aku ini selalu berkeliling naik sepeda. Jangan kau tanyakan pula berapa jauhnya aku bersepeda. Ya pasti dari pagi buta sampai ke sore buta pula. Kau ukur sajalah sendiri. Tiba-tiba ini sakit datang tidak tepat pada waktunya, suster. Suster. Dia menyerodot masuk saja ke tempat tidurku. Ya aku belum bersiap lah. Suster, kenapa kau tidak menolong aku, suster? Tolonglah aku, suster. Beberapa orang kemudian naik ke atas panggung untuk menggotong Opung naik ke atas ranjang perawatan. Kau harus hati-hati anak muda. Ini perutku ini seperti ditusuk-tusuk jeruji besi. Mau kau apakan aku ini? Ketika suasana mulai menjadi sepi, Opung pun cepat-cepat memanggil. Kau cepat, iya kau, cepat kemari. Cepat kau ambilkan aku ember ya. Aku mau muntah, cepatlah. Karena ember tak kunjung datang, akhirnya Opung pun muntah sebanyak-banyaknya di lantai. Kemudian suasana menjadi sepi. Suster, suster, aku ini sekarang lapar. Jadi izinkanlah dulu aku makan. Setidaknya sebelum jarum infus itu kau suntikkan ke tanganku ini. Ya aku kemarin memang sudah makan. Tapi kau lihat sendiri lah, terkeluar lagi dia. Jadi izinkanlah dulu aku makan. Ya. Ngomong-ngomong, kemana nih dokter? Adegan 2. Seorang perawat tampak dengan sangat ketus mengurus seorang pasien yang baru masuk dari rumah sakit. Rupa-rupanya, pasien tersebut diantarkan oleh sebuah sopir angkot. Jabatanku memang sekedar perawat di sini. Tetapi aku ini berkuasa penuh untuk menentukan
nyawamu. Jamkan itu ya. Mana mungkin kau bisa bayar di rumah sakit ini kan? Masa ditanya nama saja kau tidak menyebut? Kan semua orang itu pasti punya nama, ya kan? Aku belum tanya kau soal siapa nanti yang akan membiayai perawatan di sini. Sana, kau tanyakan pada penonton, mana ada rumah sakit yang ternama seperti ini dengan dokter dan suster yang ternama pula yang gratis? Tidak ada. Nah, aku tidak tahu asal usulmu dari mana. Tiba-tiba kau main masuk saja di rumah sakit ini. Memang rumah sakit ini punya mbahmu apa? Meskipun ini tempat namanya unit gawat darurat, tetapi tempat ini punya prosedur pelayanan yang harus kau patuhi dulu. Yang pertama, kami harus tahu namamu itu siapa, keluargamu itu siapa, pekerjaanmu siapa, kemampuan ekonomi keluargamu itu bagaimana, ya kami harus tahu. Dan yang terakhir kami juga harus tahu siapa nanti yang akan menjamin biaya perawatanmu di sini. Kalau prosedur itu sudah kau penuhi, ya barulah kau minta perawatan. Apa? Oh, soal menolong orang itu adalah soal lain. Rumah sakit ini bukan lembaga sosial. Jelas, dalam akte pendiriannya rumah sakit ini adalah lembaga bisnis. Ya siapa bilang kita tidak boleh mencari untung dari orang sakit? Ya boleh-boleh saja, asalkan kita tidak menemukan orang untuk sakit. Nah, aku tidak tahu kenapa kau sakit. Salah sendiri kenapa kau sakit. Perawatan itu butuh biaya dong. Jangankan orang, rumah sakit, gedung-gedung, dan seluruh peralatan medis yang ada di sini memerlukan biaya perawatan. Oke, baiklah. Sekarang aku tanya kau sekali lagi sebelum kupanggilkan dokter. Yang kira-kira siapa yang akan menjamin biaya perawatanmu di sini? Kalau ada yang menjamin, ya saya akan jelaskan tahapan-tahapannya. Yang pertama, kau harus menjalani tindakan MRI atau setidaknya ronsen. Ya, sepertinya MRI sajalah. Itu adalah magnetic resonance imaging, adalah sebuah tindakan radiografi untuk memeriksa pembuluh darah dan saraf-saraf yang ada di kepalamu itu. Itu kepalamu itu sepertinya mengalami benturan yang sangat keras. Aduh, kepalamu itu sepertinya penyok-penyok. Itu saja biayanya bisa sampai 5 juta loh. Kamu sendiri itu. Sanggup gak kamu? Aku pastikan kau itu tidak akan sanggup membayarnya. Iya kan? Ya. Kepalamu itu nantinya akan dimasukkan ke terowongan kecil dengan resonansi yang memekakan telinga. Itu kira-kira 30 menitan lah. Apa kau sanggup? Yang gak sanggup kan kau itu tidak sanggup membayarnya, ya kan? Itu baru kepala. Kalau kulihat, kakimu ini sepertinya patah tulang. Nah, untuk mengetahui kakimu ini, bagian mana yang masih utuh dan bagian mana yang sudah remuk, itu juga memerlukan biaya ronsen. Ya setidaknya itu memerlukan uang 2 juta lah. Ronsen itu sudah tindakan medis, jadi kau dikenakan biaya. Melihat tampilanmu yang seperti ini, ya aku pastikan kalau kau ini bukan tipe orang yang bisa membayar biaya pengobatannya sendiri. Hitung-hitungan tadi itu belum termasuk biaya medis lainnya loh. Misalnya, kau itu butuh apa namanya? Saya pun lupa. Butuh bongkar kepala untuk memastikan saraf-saraf mana yang masih berfungsi. Kepalamu itu penyok-penyok. Jelas itu membutuhkan biaya pengobatan yang sangat mahal dan berbulan-bulan. Tidak bisa asal ketok saja penyok-penyok di kepalamu itu. Memang kepalamu itu mobil tua. Ada ganti kah? Seorang pasien tampak sedang berbaring di ruang perawatan UGD. Terlihat beberapa kali ia memanggil dan mengeluh, tetapi tidak ada seorang perawat pun yang mendatangi. Dokter, kenapa kepala saya, dokter? Perawat tadi bilang kepala saya ini penyok-penyok. Apa iya sih? Saya ini hanya sekedar gelandangan, dokter. Saya hanya seorang gelandangan yang cuma iseng cari makan di seberang rel, dokter. Saya tidak tahu. Konon katanya ketika tabrak lari itu terjadi, saya tidak merasakan apa-apa, dokter. Dokter, saya ini hanya seorang gelandangan. Saya juga membutuhkan kesembuhan, dokter. Kalau saudara tahu, kereta itu sekarang menjadi musuh bagi orang kecil. Sejak kereta itu bernama MRT dan komuter lain, saya juga lupa namanya ya. Kereta itu justru menjadi musuh bagi orang kecil. Padahal dulu, sebelum kereta berubah nama, saya itu bebas untuk berdagang sayur dari Rangkas ke Tanah Abang.
Ya untungnya memang masih full waktu itu sebelum saya membayar ongkos. Sekarang saya tidak mungkin lagi berdagang dari Rangkas ke Tanah Abang, karena untung saya akan habis untuk membayar biaya perawatan, dokter. Saya ini memang orang yang tidak punya, dokter. Tetapi uang 1.000-2.000 itu sangat berarti bagi saya, dokter. Maka dari itulah saya tidak bisa lagi berdagang dari Rangkas ke Tanah Abang. Dan saya memutuskan untuk bekerja sebagai pekerja serabutan. Kadang juga saya bekerja sebagai kulit angkut di Tanah Abang. Yaitu lumayanlah untuk menambah-nambah penghasilan saya untuk anak istri di rumah. Nah sekarang saya tidak tahu, tiba-tiba saya berada di rumah sakit mewah ini. Rumah sakit mewah seperti ini bisa membuat saya menjadi semakin pusing. Bukan karena ongkosnya yang tidak mungkin saya bayar, tetapi rumah sakit ini terlalu bersih dan terlalu dingin bagi saya. Bersih dan dingin itu bisa membuat saya sesak nafas. Suster, saya itu di sini karena nasib, suster. Suster percaya atau tidak dengan nasib? Saya di situ karena nasib. Saya benar-benar tidak tahu mengapa supir angkot itu lebih memilih rumah sakit ini daripada rumah sakit lain. Padahal di rumah sakit lain itu ada tempat yang lebih menghormati orang miskin seperti saya. Suster, saya di sini, sudah di sini. Apakah suster akan membiarkan saya mati? Kalau saya disuruh memilih, saya lebih baik mati di gubuk sendirian daripada saya harus mati di rumah sakit ini dengan keadaan kedinginan. Suster, dokter, tolong saya. Kini semua itu menjadi hantu di kepala saya. Cepatlah suster, dokter. Karena pasien tersebut terus berteriak memanggil suster dan dokter. Akhirnya pasien tersebut dibawa keluar rumah, entah kemana. Adegan 4. Opung kemudian terbangun dari tidurnya karena mendengar suara teriakan dari pasien di sebelah. Buyung, sini kau. Apa kau dengar tadi pasien di sebelah ini berteriak-teriak? Nah, itulah aku suruh kau panggil dokter ahli. Ya, aku tidak mau tiba-tiba penyakit stroke ini menyerangku tiba-tiba. Apalah guna kalau tubuhmu itu hidup separuh. Itulah saya ini selalu berkeliling naik sepeda. Untuk apa? Ya supaya saya tidak mudah stroke lah. Makanya kalau kau bersepeda itu kau harus menikmati indahnya dunia. Jangan kau pikir goes-goes saja. Aduh. Sekarang kau panggilkan suster. Sini. Suster, kemari kau. Kau itu tidak boleh seperti itu kepada pasien. Pasien tersebut memanglah pasien orang miskin. Walaupun dia miskin, tetapi dia itu juga berhak membutuhkan biaya penyembuhan. Kau tidak boleh seperti itu. Sebagai suster yang sangat ternama di rumah sakit, kau pastikan dia ajari etika. Kau tidak boleh sembarangan seperti itu. Ya? Aku tadi dengar apa yang kau ocehkan pada pasienmu itu. Aku juga dengar pasienmu itu berteriak ketakutan. Aku tidak perlu tahu namanya itu siapa. Aku juga tidak perlu tahu keluarganya itu dari mana. Yang aku tahu dia itu diantarkan oleh supir angkot ke sini berbarengan dengan saya. Sekarang aku minta untuk kau masukkan saya seluruh biaya tagihan itu kepada tagihanku. Aku ingin dia itu segera disembuhkan. Mengerti kau? Kau bilang kepada dokter, urus dia. Awas kalau tidak diurus. Karena ini menyangkut nyawa seseorang. Adegan 5. Kemudian Opung pun ingin berdiri. Dia mencoba untuk berdiri. Perlahan-lahan ia mendengar ada seseorang yang memanggilnya. Permisi, apakah benar saudara bernama Opung Monan?
Kau siapa? Berani-beraninya kau panggil aku Mona. Kau cukup panggil aku Opung saja. Oke, baiklah Opung. Perkenalkan, nama saya Raden Mas Kencono. Oh, kau Raden rupanya. Apakah itu anak dari Jawa? Bukan Opung, itu hanya sekedar nama pemberian ibu. Jadi begini Opung, saya hanya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Opung karena Opung sudah mau membiayai seluruh biaya tagihan rumah sakit ini. Tetapi ada satu hal, apalagi yang kau cemaskan? Begini Pak Direktur, saya itu bukan hanya sekedar mencari pahala, ya tetapi saya tahulah bagaimana menjadi dia. Dulu waktu saya pergi dari Medan ke Jakarta, saya tidak membawa apa-apa. Jadi saya pernah merasakan apa rasanya seperti dia. Saya hanya tidak mau dia itu kehilangan keluarganya itu kehilangan dia. Saya tidak mau itu. Saya sudah pikirkan itu. Jadi saya itu hanya ingin menolongnya. Nah, di sini Pak Direktur, saya hanya mau bilang kepada Pak Direktur, tolong Pak Direktur nasihati sustermu itu. Jangan asal bicara. Dia juga makhluk Tuhan. Mengerti? Sudahlah. Saya tahu Pak Direktur pasti tidak percaya kan apakah saya ini bisa membayar seluruh tagihan biaya rumah sakit ini. Nah, sekarang Pak Direktur bawa kwitansinya. Nanti akan saya lunasi segera. Apalagi, apakah Pak Direktur segan? Ya kalau segan, disuruh sustermu itu yang mengomel. Tapi begini Opung, saya hanya ingin menyampaikan bahwa pasien tersebut telah dinyatakan meninggal dunia. Apa? Apa yang kau katakan? Ya Opung, pasien tersebut telah dinyatakan meninggal dunia. Kami sangat meminta maaf. Opung pun kemudian mulai berdiri dan badannya pun mulai gemetaran dan pelan-pelan ia pun mulai roboh. Oh Tuhan, mengapa kau ambil nyawanya? Padahal nyawaku ini lebih tua. Kenapa bukan aku saja yang kau ambil?